Ya, pemirsa, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pengiriman ratusan anjing ilegal menggunakan truk dengan tujuan Solo, Jawa Tengah. Tersangka utama berinisial DH merupakan orang yang memesan dan mengatur pengiriman anjing-anjing itu. Satreskrim Polrestabes Semarang menetapkan 5 orang tersangka terkait pengiriman ratusan anjing ilegal menggunakan truk yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. 226 anjing itu diduga akan dijual ke sejumlah warung makan di Solo. Peran kelima tersangka berbeda-beda, mulai dari tersangka utama DH sebagai pemesan sekaligus pengatur pengiriman hingga sopir truk dan kuli bongkar muat. Pengiriman ini diketahui bukan pertama kalinya dilakukan oleh DH. Kasus penyiksaan anjing dan seterusnya ini sudah ditetapkan oleh penyidik 5 tersangka. Tersangka utamanya adalah inisial DH, kemudian 4 lainnya, driver dan seterusnya itu ikut serta membantu. Ya, warga Gemolong, Kabupaten Sragen. Itu memang sengaja untuk dikonsumsi anjing-anjing itu? Keterangan sementaranya begitu. Kalau ini baru transaksi pertama atau sebelum-sebelumnya sudah? Sementara itu ratusan anjing yang berhasil diselamatkan sudah dititipkan di sebuah shelter di Semarang. Dari 226 ekor anjing, 12 diantaranya mati, diduga akibat mengidap cacing jantung yang berbahaya dan bisa menular ke manusia. Semua sedang kita kami kerjasama dengan beberapa dinas dokter dari dinas peternakan dan juga dari beberapa klinik hewan yang ada di Semarang. Kita lakukan general check up semua anak yang berhasil kami selamatkan ini dari pengepul anjing dari Sragen yang akan dibawa ke sini untuk dijaga dan dikonsumsi. Tapi terbukti 3 anjing yang sudah diotopsi ternyata positif mengidap cacing jantung. Cacing jantung ini sangat berbahaya dan bisa menular ke manusia. Itu kalau dikonsumsi kematian. Saat ini polisi masih mendalami dari mana saja anjing-anjing itu diperoleh. Pasalnya dokumen yang dibawa oleh para tersangka dinyatakan palsu. Iqbal Ikromi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Wakapolrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono. Selamat sore, Pak Wiwit. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Wiwit, 5 orang tersangka sudah ditetapkan. Salah satunya adalah otak sekaligus pemesan ya dari ratusan anjing tersebut. Untuk 4 tersangka lain ini seperti apa perannya, Pak Wiwit? Ya, ada 5 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Satu itu adalah pemilik ataupun yang memiliki anjing-anjing tersebut ataupun yang membeli, memesan anjing-anjing tersebut. Nah, 4 orang sisanya adalah sebagai driver dan sebagai penjaga anjing-anjing itu ketika di dalam truk. Dia posisinya ada di atas truk. Apakah 5 tersangka ini sudah sering melakukan pengiriman ini, sudah bekerja sama juga sebelumnya? Ya, informasinya sudah sering untuk melakukan kegiatan ini dan alhamdulillah berhasil kita gagalkan untuk yang kali ini, dan kedepannya insya Allah sudah tidak ada lagi karena kita intens untuk menjaga ini. Saya ingin memperjelas lagi untuk peran tersangka utama DH. Ini dia sebagai pembeli, sebatas pembeli, atau dia memang penyalur atau memang mendistribusikan atau memperjualbelikan anjing ini di Solo, Pak? Dia pembeli sekaligus distribusi juga, karena konsep dari modusnya mereka ini adalah pakai truk dan nanti di luar gerbang tol itu sudah ada yang menunggu, mungkin mobil-mobil bak yang informasi dari pemeriksaan tersangka, dia tinggal menyerahkan anjing-anjing tersebut kepada pembeli-pembelinya juga. Jadi ada beberapa nanti menempel untuk diserahkan dan sisanya mungkin dipergunakan oleh dia. Sudah diketahui kah, Pak, dari mana tersangka mendapatkan ratusan anjing ini? Ya, ini anjing-anjing liar, jadi masih didalami apakah dia dibeli dari orang ataupun ada orang itu pun juga hasil curian, itu masih kita dalami demikian. Truk ini kan diadang di gerbang tol Kali Kangkung ya, Pak Wiwit. Bisa dijelaskan ini sebenarnya dari mana dan akan kemana? Sumbernya itu berangkat dari
daerah Subang. Dari daerah Subang akan menuju ke Sragen, melalui gerbang tol Gate Kali Kangkung. Kami mendapatkan informasi ini sebenarnya sudah lama, dari mulai tanggal 23 Desember. Namun tanggal 23 Desember informasi ini kita dapatkan, kita tidak mendapatkan hasil. Dan yang sekarang ini kira-kira tanggal 6 Januari dapat informasi lagi dan mendapatkan hasil. Apakah para tersangka membawa dokumen-dokumen, Pak, dalam pengiriman ini? Dokumen dibawa oleh mereka, yaitu semacam surat kesehatan, surat karantina. Namun setelah kami cek, dokumen ini palsu. Dan sudah ada klarifikasi melalui medsosnya UPTD daerah Subang sana, bahwa mereka mengklarifikasi bahwa dokumen tersebut berbeda dan tidak terdaftar dan formatnya juga berbeda. Jadi fix kita katakan ini palsu. Namun kami masih menelusuri siapa yang mengeluarkan surat ini, ataukah dia sendiri yang memasukkan atau ada yang mengeluarkan. Informasi dari tersangka bahwa mereka menerima dari seseorang ini yang masih kami dalami siapa orang itu. Artinya tersangka juga bisa dikenakan pasal pemalsuan dokumen, Pak Wiwit? Ya, pemalsuan dokumen tentunya. Dan orang yang membantu mengeluarkan dokumen tersebut juga kita akan kenakan pasal pemalsuan dokumen. Kalau untuk saat ini pasal apa yang sudah dijeratkan kepada para tersangka, Pak? Ya, kami terapkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan kesehatan hewan, junto pasal 55 KUHP, dan kita juntokan juga pasal 59 Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan tersebut yang berbunyi memindahkan hewan dari satu tempat yang diduga mungkin berpenyakit dan hewan itu diduga mungkin berpenyakit juga ke suatu daerah yang diduga terbebas dari penyakit. Dikhawatirkan akan menimbul penularan penyakit hewan di suatu tempat tersebut. Dan penyiksaan hewan juga kita akan kenakan sesuai dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut dan KUHP pasal 302. Baik, jadi pidananya ini terkait dengan proses pemindahan dan penyiksaannya ya, Pak ya. Kalau dari hasil pemeriksaan tersangka, berapa kemudian keuntungan yang biasa ia dapatkan dari penjualan anjing? Dari hasil pemeriksaan sekitar 15 juta ya. 15 juta ini untuk berapa ekor anjing, Pak Wiwit? Seluruhnya. Untuk sekali pengiriman gitu ya? Ya, karena dia beli itu sekitar harga 200.000, dijual itu satu anjing itu sekitar 350 ribuan lah. Ada potensi tersangka lainnya, Pak Wiwit? Ya tentunya ada, kami masih mendalami ini, terutama terkait dengan surat tersebut. Baik, kami akan terus menunggu tentunya tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih Wakapolres Tabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono sudah bergabung di Berita Satu Sore.